Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang akad wadiah, yang dimana akad wadiah ini adalah produk-produk dari perbankan syariah, yang dimana akad wadiah ini sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, saya akan lanjutkan pengertian wadiah. Pengertian wadiah di sini adalah secara bahasa wadiah di sini diartikan meninggalkan atau menitipkan. Sedangkan secara istilah wadiah di sini adalah suatu titipan oleh suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan untuk dijaga dengan baik. Baiklah, saya akan lanjut. Di sini adalah menurut para ulama. Yang pertama itu menurut pendapat Hanafiyah, yang dimana pendapat Hanafiyah ini dia berpendapat bahwa wadiah adalah memberikan kuasa kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga dengan baik secara verbal atas dengan syarat. Lanjutkan tentang landasan wadiah. Di sini wadiah memiliki landasan syariat. Yang pertama itu ada 3 landasan. Yang pertama itu Al-Quran, kedua itu hadis, ketiga ijma. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu landasannya Al-Quran, yang dimana ulama fikih berpendapat bahwa wadiah ini adalah akad tolong-menolong dengan manusia. Ibaratnya gini, akad wadiah di sini ulama berpendapat bahwa akad ini adalah akad saling tolong-menolong sesama manusia, yang dimana akad wadiah di sini yaitu akad kemanusiaan yang saling membantu orang lain saat kesusahan. Akad wadiah ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum dan di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yaitu hadis, yang dimana hadis ini Amru bin Su'aib meriwayatkan dari bapak dari kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang menyampaikan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Ia menghasankan, dan hadis ini juga disahkan oleh Hakim. Yang ketiga yaitu yang terakhir. Yang ketiga yaitu yang terakhir adalah ijma, yang dimana ijma di sini adalah ulama, pendapat para ulama. Ulama ini sepakat membolehkan wadiah, yaitu termasuk ibadah sunnah yang termasuk dalam kitab Mubdi disebutkan ijma dalam setiap masa memperbolehkan wadiah. Dalam kitab Insyafa disebutkan ulama sepakat bahwa wadiah ini adalah termasuk ibadah sunnah, saat dikerjakan itu akan mendapat pahala. Saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu jenis-jenis wadiah, yang dimana jenis-jenis wadiah di sini ada 2. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama. Jenis-jenis wadiah yang pertama itu wadiah yad al-amanah.
yang dimana wadiah yad al-amanah di sini adalah hanya titipan murni. Contohnya seperti uang. Uang itu saat dititipkan kepada kita, kita tidak boleh meminjam apalagi mengambil manfaat dari titipan tersebut. Karena wadiah yad al-amanah ini bentuk titipan murni yang dimana barang tersebut tidak boleh dipergunakan atau diambil manfaatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan berikutnya yaitu karakteristik dari wadiah yad al-amanah. Ada 4. Yang pertama itu harta atau barang yang dititipkan itu tidak boleh dimanfaatkan atau dipergunakan. Yang kedua, penerima titipan itu hanya berfungsi sebagai penerima amanah dan bertugas atau berkewajiban menjaga barang titipan tersebut. Yang ketiga, sebagai kompensasi, penerima titipan itu diperkenankan untuk membebankan biaya kepada si penitip barang. Yang keempat, yang dimana mengikat barang atau harta yang dititipkan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Lanjutkan jenis yang kedua yaitu wadiah yad ad-damanah, yang dimana wadiah yad ad-damanah ini memiliki prinsip yad al-amanah atau tangan amanah, kemudian berkembang menjadi prinsip yad ad-damanah atau tangan penanggung. Jadi wadiah yad ad-damanah ini di mana barang titipan itu boleh dipergunakan. Contoh, saat kita meminjam uang kepada fulan tersebut meminjam uang kita sebesar 500.000. Jadi si fulan tersebut berhak mengembalikan uang tersebut secara utuh, tidak boleh dicicil. Karakteristik wadiah yad ad-damanah di sini memiliki 3. Yang pertama di sini adalah harta atau barang yang dititipkan itu boleh diambil manfaatnya atau boleh meminjam barang tersebut. Yang kedua, karena dimanfaatkan barang tersebut itu sekalipun tidak keharusan bagi penerima titipan itu untuk membagi. Jadi membagi hasilnya. Jadi saat kita meminjam uang kepada si fulan, jadi si fulan ini meminta manfaat dari si peminjam barang tersebut. Itu tidak boleh mengambil manfaat barang yang dipinjamkan lalu mengambil manfaat itu tidak boleh. Yang ketiga, produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro sama tabungan. Hanya 2 akad ini yang sesuai dengan akad wadiah yad ad-damanah. Apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penyampaian atau apa yang saya sampaikan ini ada salah-salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.